Ya, shalom, 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 soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara. Berjumpa kembali dengan saya, Bejana ya, dalam pelayanan HDM, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Sesuai Rabu yang lalu sudah saya sampaikan, saya akan menyampaikan cara pelayanan kesembuhan. Baik cara mau pakai sarana, tapi yang utama sudah saya jelaskan mengenai iman. Ya, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tetap dalam bingkai besar saya, saudara, dalam pelayanan saya ini, yaitu mengenai firman, doa, dan pengurapan. Saya menggunakan sarana, saudara-saudara, yang sudah saya jelaskan. Saudara-saudara, mari kita lihat di Alkitab kita ya, yang dimana saudara sudah banyak ya, kalau kita bicara mengenai kesembuhan dan semacamnya itu banyak sekali tercatat di sana. Dan yang saya baca ini tentu saudara juga pernah mendengar, membaca sendiri berkali-kali. Tapi saya ini tidak menyampaikan hanya secara teori saja, saudara. Ya, ada. Tetapi praktek bagaimana Tuhan Roh Kudus bekerja. Ya, melalui pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepada saya. Ya, di dalam pelayanan HDM ini. Mari saudara-saudara, ya. Kita lihat di dalam Injil Markus, saudara. Ya, Injil Markus kita baca ayat 25 sampai yang ke 34. Ya, tapi di sana kan mulai ayat 21 itu kan ada judulnya, saudara. Ya, di sana ada judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, ini saya mau baca mulai ayat yang 25 sampai yang ke-34. Begini saudara, nanti saya jelaskan lebih jauh, tapi saya mau membaca semuanya dulu ya. Di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Demikian saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun, saudara. Ya, lama ya, pendarahan. Tidak tahu pendarahan masalah apa. Sekarang ini pendarahan kan macam-macam, saudara. Ya, pendarahan macam-macam, sakit pendarahan ini. Selanjutnya, iya, ya, perempuan ini, no name, saudara, tidak ada nama, saudara. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, tentu perempuan yang sakit pendarahan ini tidak tinggal diam, saudara. Dia berusaha kan, ya, pada saat itu dikatakan oleh tabib-tabib, dokter kalau sekarang, saudara, ya, berulang-ulang dikatakan. Ya, tapi nyatanya tidak sembuh, saudara. Malah dikatakan dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya, yang ada apa? Harta bendanya dia apa? Ya, bisa saja sampai apa, jual rumah, saudara, kalau sekarang ya, saudara ya. Kalau dulu saya tidak tahu. Habis semua, dan bahkan keadaannya bukannya membaik tapi malah memburuk. Terus selanjutnya, saudara, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, saudara, di tengah-tengah sakit yang tidak sembuh itu, kan sebelumnya diceritakan bahwa Tuhan Yesus datang ke daerahnya dia, ya. Dan perempuan ini mendengar tentang Yesus. Tentunya tentang Yesus ini banyak sekali, saudara.
Tuhan Yesus, ya, mengenai diri Yesus, tapi tentu mengenai kesembuhan yang dibuat Yesus ini loh. Perempuan ini mendengar, ya, dia tidak pernah tahu, tetapi dikatakan mendengar, ya, dia belum pernah mengenal Yesus dari dekat, tapi dia dikatakan mendengar tentang Yesus, maka dia berusaha mendekati. Wah, itu waktu itu kan dikatakan kalau di dalam ayat 21 itu kan banyak datang lalu mengerumuni Tuhan Yesus, banyak orang-orang berkerumun, saudara-saudara, sehingga dia tidak bisa bertemu langsung, saudara. Dan dikatakan ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Terus ayat 28, ini yang paling fenomenal, saudara-saudara. Ya, seringkali kita baca ayat 28 begini, sebab katanya, kata perempuan ini ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini tema saya, saudara. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, dia ingin dekat dengan Yesus, dia tidak ngapa-ngapain, saudara, itu susah ketemu. Dia ingin berusaha, ya, saudara, ya, mungkin dari bawah, karena dikatakan menjamah jubahnya. Kalau dia berkata menjamah jubahnya, saya akan sembuh. Dengan menjamah jubahnya saja itu. Ya, kita buktikan, saudara-saudara. Ini iman loh, saudara, ya. Ini iman, ya. Lalu dikatakan di ayat 12, seketika itu juga setelah dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dikatakan seketika itu juga, tidak menunggu lama-lama, saat itu juga berhentilah pendarahannya. Berhenti, ya, kan dia berasa, saudara, berhenti, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Oh, puji Tuhan, saudara. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, saudara. Puji Tuhan, ya. Pada ketika itu juga Yesus, nah ini dari pihak Yesus ini, mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ada tenaga, saudara, keluar dari Yesus. Tuhan merasakan begitu. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Tuhan berasa, tapi Tuhan pasti tahulah, ya. Tapi Tuhan tanya kepada orang-orang di situ. Nah, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang itu berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Nah, di ayat 33 perempuan itu menjadi takut. Ya, perempuan itu yang menjadi itu dan ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Lalu dia menceritakan dirinya, saudara-saudara. Fair, tulus, apa adanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini, saudara-saudara, luar biasa kan iman itu. Perempuan ini menghendaki iman, menghendaki penyakitnya sembuh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan lebih daripada sembuh jasmani loh, saudara. Dikatakan imannya perempuan ini, ya, telah menyelamatkan. Soteria. Ini, saudara-saudara, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Ini kan yang seringkali, saudara-saudara, disampaikan. Tapi apa, hanya sampai di situ saja tercatat ini saja, saudara-saudara? Kan tidak, ya, kan tidak. Saya mau menyampaikan, saudara, bahwa peristiwa ini juga terjadi loh, saudara, dalam pelayanan saya. Ya, dengan rendah hati saya mau menyampaikan, saudara-saudara, bagaimana Roh Kudus bekerja. Ya, saya mulai dari awal, saudara-saudara. Dalam pelayanan saya HDM, saudara. Ya,
ada altar call. Pasti kan banyak kerumunan, saudara. Yang ada fotonya itu, baik yang saya adakan di lahan parkir depan gereja Pringgading, Jalan Pringgading nomor 24. Pakai tenda itu ya. Itu kalau altar call ya sama, saudara. Banyak orang berkerumun, ya, minta didoakan. Macam-macam penyakitnya, saudara. Ya, di gedung gereja, ya, di gedung Mitra Graha, bahkan sampai kan di restoran Pringgading, saudara. Kalau ada altar call pasti berkerumun banyak orang sakit, banyak. Ada foto-fotonya, saudara, saya tidak salah omong saja, dibuktikan. Dan itu kan terjadi, saudara. Dan di sana banyak sekali penyakit macam-macam. Dan saudara-saudara, mengenai sakit pendarahan ini saya sudah berkali-kali mendoakan, saudara. Ya, saya berkali-kali mendoakan, bahkan dari awal-awal, saudara. Ya, pendarahan macam-macam, saudara. Pendarahan baik perempuan maupun pria, ada yang pendarahan, saudara-saudara. Ya, dan di sini ada waktu Tuhan Yesus itu kan perempuan 12 tahun, saudara. Ya, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Banyak demikian juga, saudara. Orang-orang yang saya layani. Cuma ini loh, saudara. Saya mau supaya saudara maupun saya sendiri juga hidup itu jangan pelit-pelit, saudara. Ya, kalau kita itu diberkati Tuhan ya untuk memberkati ya. Saya beritahu, ya, saya tidak tahu karakter dari perempuan ini, saudara. Tapi dia juga sudah berobat loh, saudara. Nah, saya juga banyak melayani orang-orang yang sudah berobat, tidak sembuh loh. Sampai ke luar negeri, habis uangnya, rumahnya terjual. Maaf, saudara, sedikit punya sedikit, saya dalam pelayanan itu, saudara-saudara, pelit. Mereka hidup berkat Tuhan untuk dirinya sendiri, untuk memuaskan dirinya sendiri. Ya, saya kalau cerita, wah, yang terjadi betul, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, saya sendiri ya, kita mengoreksi diri, apakah kita ini di hadapan manusia, lebih Tuhan tahu apakah kita ini menjadi orang yang pelit. Sebab dalam ayat firman Tuhan juga dikatakan orang yang pelit tidak bisa masuk surga loh, saudara. Ya, ini bukan soal itu, saudara, tapi ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ya ini bisa habis-habisan, saudara. Karena sakit, tidak kunjung sembuh. Salah satunya karena pelit. Hati-hati, saudara-saudara ya, kita semua saja. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah itu perempuan ini mendengar tentang Yesus. Juga banyak, saudara-saudara, kan di pelayanan saya ini banyak sekali orang-orang yang bukan orang Semarang, saudara. Ya, dari mana-mana loh, dari luar kota Semarang, luar pulau. Dia mendengar tentang pelayanan HDM ini, saudara-saudara. Ya, mereka datang. Ya, penyakitnya banyak. Wah, itu kalau saya mikir-mikir dulu kok ya enggak ngeri ya, saudara ya. Dirubung orang banyak gitu. Penyakitnya apa, saudara? Kalau sekarang kan, wah, enggak boleh ya. Ya, karena ada penyakit yang menular itu, diantaranya COVID itu. Kan sampai sekarang masih ada. Nah, dulu nggak ada penyakit menular. Oh, nggak ada kan, saudara. Nah, kita kan nggak tahu, tapi karena perintah Tuhan. Puji Tuhan. Saya banyak dirubung orang begitu rupa. Saya pernah hampir pingsan juga loh, saudara ya. Saudara banyak yang tahu. Saya lari ke kantor, yang pingsan di sana, saudara, hampir ya, bahkan diri di sofa, dikejar
beberapa teman, ada yang tahulah. Itu saudara-saudara, ngeri ya kalau mikir-mikir begitu saudara, apalagi sekarang. Oh saudara-saudara, tapi kalau perintah Tuhan, Tuhan yang menjaga mengawal. Tapi kalau sudah diberitahu Tuhan nekat ya, namanya ya sembrono saudara ya. Nah ini saudara-saudara, itu terjadi loh saudara dalam pelayanan saya. Terus saudara-saudara, di sana dikatakan perempuan itu berkata dan mendekati Yesus, lalu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara-saudara, ini terjadi saudara pada diri saya, ya. Tapi saya nggak pakai jubah, tapi saya mau praktekkan begini saudara ya. Nah, begini saudara. Mereka berkerumun kan. Ada yang menjamah ini loh saudara. Ini ujung ini, ya pakaian semacam ini, ya kemeja batik ini, dia pegangi saudara-saudara. Dia pegangi, menjamah. Ya, itu tidak hanya orang itu saja. Ya, beberapa kali saya main juga ketika saya di gereja 24, ya Brigade 24 di gedung gereja, juga ada di Mitra Geraha saudara-saudara. Waktu di gereja saya pakai jas saya dipegangi saudara, ya dipegangi. Tidak tahu dia itu sakitnya apa. Sebab saya lihat ada laki, ada perempuan, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Memegang itu saudara. Dan saudara-saudara, di sana kan dikatakan begini saudara. Di ayat 30 ya. Markus pasal 5 ayat 30 kan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ada tenaga yang keluar dari dirinya. Saudara, saya ngomong apa adanya. Saya pernah merasakan seperti itu. Iya. Merasakan seperti itu. Kebetulan saudara-saudara, orang ini juga pendarahan. Tapi tidak 12 tahun saudara. 3 tahun. Dan bawa ke luar negeri. Dan ketika ada jamahan itu saudara, saya merasakan ada tenaga yang keluar dari diri saya, mengalir. Dan orang yang mengatakan, saya sembuh. Sembuh saudara-saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Perbuatan siapa? Manusia? Tidak. Perbuatan saya tidak bisa saya. Tapi Roh Allah, Roh Kudus bekerja saudara. Dan itu terjadi saudara-saudara. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Bukan teori. Tapi bukti. Begitu saudara-saudara. Ya. Saya melayani pada waktu itu. Pada zaman itu saudara. Begitu banyak orang berkerumun mengitari saya. Wah, luar biasa saya pikir. Kalau dipikir-pikir saudara, saat sekarang kan tidak berani saudara. Seperti itu. Ya, KKR seperti itu. Puji Tuhan saudara-saudara. Itu saya lewati sudah. Karena Roh Tuhan bekerja. Dan persoalannya saudara-saudara, bukan soal kesembuhan jasmani saja. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, mau saya sampaikan kepada saudara. Ya, lewat iman itu, dia tidak mengenal Yesus, dia hanya mendengar. Seperti kata firman Tuhan,
Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Tuhan. Demikian juga saudara, puan ini. Dikatakan kepada Yesus bahwa engkau sudah sembuh. Bukan itu saja, sudah selamat. Iman telah menyelamatkan perempuan yang sakit pendarahan ini, bukan dia disembuhkan saja. Tapi sudah menyelamatkan. Ada soteria di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan kekal. Puji Tuhan saudara-saudara. Pelayanan dia membuktikan bahwa dia itu hidup sampai sekarang. Rohnya bekerja saudara-saudara. Ya, ketika saat itu ada kerumunan orang banyak, di pelayanan saya juga banyak dikerumuni orang-orang. Mereka memegang ujung kemeja batik saya ini, saudara-saudara. Ya, demikian ketika saya pakai jas, saya ujungnya juga itu beberapa orang, jadi tidak orang itu aja. Ganti-ganti dan waktunya juga tidak bersamaan, saudara-saudara. Dan ada tenaga yang mengalir. Luar biasa saya bilang, dahsyat pekerjaan Roh Kudus. Itu saudara-saudara, haleluya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bukan kata-kata belaka. Di sana ada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja. Dan itu sudah terjadi. Puji Tuhan saudara-saudara. Mari saudara. Saudara saat ini membutuhkan apa diri saudara? Hah? Saya tidak tahu kebutuhan saudara. Ini kesembuhan. Ada sakit. Ya, yang berlama-lama sampai habis uangnya, hartanya. Ya, salah satu saya mau jelaskan lagi saudara dalam pelayanan saya, pelit. Bisa dapatkan seperti ini saudara. Belajar dengan dengaran. Mohon pimpinan Tuhan. Sudah diberkati, berkatilah. Untuk memberkati. Bukan untuk kesenangan diri sendiri. Saudara sudah menikmati apa yang Tuhan berikan. Bukan saja kesembuhan jasmani, tapi juga batin. Satu saat soteria, keselamatan kekal yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Ini yang patut disyukuri saudara-saudara. Mari saudara-saudara yang membutuhkan doa, mari menggunakan minyak. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan saat ini saya kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja. Mari saudara pakai. Ya, diurapkan aja dulu. Ya, nanti berdoa. Urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan semua saudara-saudara. Bapa, sungguh apa yang tercatat di Alkitab ini mengenai perempuan 12 tahun pendarahan itu, ya Tuhan, luar biasa, Engkau sembuhkan dia, dan sampai detik ini juga Engkau bekerja. Luar biasa. Kalau sekarang ada yang sakit Tuhan, sakitnya apapun, baik pendarahan maupun sakit apapun, Tuhan, kalau dalam diri kita, kami ini Tuhan ada kedapatan, Tuhan sudah berkati tapi kami pelit. Tuhan tolong, biar Roh Kudus tolong memberikan pencerahan, membukakan wacana itu, supaya kami benar-benar mengulurkan tangan kami untuk memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembusi Roh Kudus atas umat-Mu ini, jamah mereka, berikan pencerahan dalam kehidupannya. Akhir-akhir ini Tuhan, akhir zaman, kedatangan-Mu hampir dekat Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik untuk kami semua. Jamah sakitnya, sakit yang berlama-lama itu Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ganti pemulihan, bahkan Tuhan bukan saja menyembuhkan penyakit jasmaninya, tapi Tuhan akan memberikan jalan keselamatan sampai ke surga yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Menjamah penyakitnya Tuhan, menjamah hidupnya, rumah tangga mereka, perekonomian mereka, Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu ini dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur dan terima kasih.
Karena Engkau begitu baik. Baik dan sangat baik. Firman-Mu ya dan amin. Tidak pernah berubah selama-lamanya. Kasih, kemurahan, anugerah kekal. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaannya bagi nama-Mu. Nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Soteria, soteria. Amin.